Salam saudara, kembali lagi bersama saya Apologet Kampung dalam program Creating Understanding. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang perbedaan dari setiap versi Alkitab di Indonesia. Di luar sana ada begitu banyak para polemikus yang sering mempersoalkan keaslian Alkitab. Para polemikus ini sering melontarkan tuduhan-tuduhan bahwa kitab suci orang Kristen itu telah diubah dan telah dipalsukan. Tuduhan-tuduhan semacam ini muncul karena perbedaan-perbedaan dari setiap versi-versi Alkitab yang dimiliki oleh orang Kristen di Indonesia itu sendiri. Sehingga para polemikus ini berkesimpulan bahwa perbedaan-perbedaan dari setiap versi ini justru menunjukkan bahwa memang benar orang Kristen itu telah mengubah ataupun memalsukan Alkitab mereka. Terlihat dari ketidakseragaman setiap versi Alkitab yang mereka miliki. Perbedaan-perbedaan ini contohnya kita bisa lihat di dalam contohnya terjemahan Mazmur pasal 23 ayat 1. Di dalam Alkitab terjemahan baru, Mazmur 23 ayat 1 berbunyi bahwa Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sedangkan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi, Mazmur Daud, Tuhan bagaikan seorang gembala bagiku, aku tidak kekurangan. Sedangkan Alkitab firman Allah yang hidup menerjemahkan Mazmur 23 ayat 1, karena Tuhan adalah gembalaku, maka segala keperluanku terpenuhi. Dari ketiga ayat dari tiga versi Alkitab tersebut terlihat dengan jelas susunan kata-kata yang berbeda di dalam ayat-ayat tersebut. Perbedaan-perbedaan inilah yang sering dijadikan oleh oknum-oknum tertentu sebagai senjata untuk menyerang orang Kristen dengan tuduhan bahwa orang Kristen telah mengubah ataupun memalsukan Alkitabnya sesuka hati mereka. Pertanyaannya adalah, apakah memang benar dengan perbedaan varian di dalam setiap versi itu sebagai alasan untuk menuduh bahwa orang Kristen itu telah mengubah ataupun memalsukan Alkitabnya? Untuk meluruskan kesalahpahaman ini, pertama-tama kita harus mengetahui bahwa untuk menerjemahkan suatu teks ke dalam bahasa tertentu, kita tidak akan pernah bisa menerjemahkannya persis 100% seperti makna teks terjemahan tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain adalah faktor dari penerjemah itu sendiri dan faktor dari keterbatasan bahasa ataupun keterbatasan kosakata di mana teks tersebut akan diterjemahkan. Contohnya saya akan tampilkan di layar Anda. Contoh faktor keterbatasan kosakata misalnya, dalam bahasa Yunani kata anak ada 9 macam, yaitu teknon, teknion, huios, pais, paidion, paidarion, nepios, monogenes, dan teknogonia. Sedangkan dalam bahasa Indonesia kita hanya memiliki 2 istilah, contohnya bayi dan anak. Contoh faktor penerjemah Alkitab itu sendiri adalah istilah parakletos dalam Yohanes 14 ayat 16 yang secara arti kamus dapat diartikan sebagai pengacara, perantara, mediator, penasehat, penghibur, penolong. Namun Alkitab versi terjemahan baru menggunakan istilah penolong, sedangkan firman Allah yang hidup menggunakan istilah penghibur. Ini baru dalam bahasa Indonesia, apalagi dalam bahasa Inggris lebih banyak lagi perbedaan istilah kata yang digunakan. Contohnya, Lai terjemahan baru menggunakan penolong, King James Version menggunakan comforter atau penghibur, NASB menerjemahkan sebagai helper atau penolong, sedangkan NIV dan RSV menerjemahkan sebagai konselor ataupun penasehat. Jadi di sini subjektivitas atau peran penerjemah Alkitab memiliki peran yang sangat besar dalam melakukan sebuah penerjemahan. Yang kedua, kita harus mengetahui bahwa untuk menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani, para penerjemah itu menggunakan metode yang berbeda-beda. Dan setiap metode penerjemahan yang digunakan itu juga akan menghasilkan terjemahan yang berbeda juga. Di sini saya akan memaparkan kepada kita beberapa metode
yang digunakan oleh para penerjemah Alkitab untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa di dunia. Adapun metode yang sering digunakan di dalam penerjemahan Alkitab antara lain seperti metode penerjemahan interlinear, yaitu penerjemahan kata demi kata berdasarkan urutan kata dalam bahasa aslinya. Yang kedua adalah metode penerjemahan formal atau harfiah, yaitu penerjemahan tradisional yang mengalih bahasakan naskah dalam bahasa sumber tanpa mengindahkan kekhususan bahasa sasaran. Dalam metode penerjemahan harfiah, penerjemahan sangat respek pada bahasa sumber sehingga sedapat mungkin bentuk aslinya dipertahankan walau sering terasa janggal artinya dalam bahasa sasaran. Model penerjemahan inilah yang digunakan oleh Alkitab terjemahan baru. Yang ketiga adalah metode penerjemahan dinamis atau fungsional, yaitu penerjemahan yang mengutamakan arti dan fungsi yang dimaksud dalam teks asli sekaligus memperhatikan kekhususan bahasa sasaran. Karena itu bentuk bahasa aslinya boleh diubah asal makna dan tujuan teks asli dipertahankan. Model penerjemahan inilah yang digunakan oleh Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Yang keempat adalah model penerjemahan saduran atau adaptasi atau parafrasa, yaitu model penerjemahan bebas yang mementingkan pesan atau amanat tetapi diungkapkan dengan kata-kata sendiri. Penyadurannya mempunyai anggapan tertentu mengenai apa yang dianggap paling penting bagi pembaca atau pendengarnya. Model penerjemahan inilah yang digunakan oleh Alkitab Firman Allah yang hidup. Yang berikutnya adalah model penerjemahan ulang menurut kebudayaan, yaitu penerjemahan teks asli dalam kata-kata sendiri sesuai dengan konteks kebudayaan penerjemahan serta pendengar atau pembaca yang menjadi sasaran terjemahan ini. Model penerjemahan inilah yang digunakan oleh Kapten John Rogers. Jadi alasan yang kedua kenapa setiap versi Alkitab berbeda adalah karena metode penerjemahan yang mereka gunakan juga berbeda, dan perbedaan itu tidak terletak pada teks-teks asli Alkitab itu sendiri. Sekali lagi saya tegaskan bahwa perbedaan itu bukanlah pada teks-teks asli Alkitab itu sendiri. Yang ketiga adalah kalau kita memperhatikan penerjemahan kitab-kitab suci agama lain ke dalam berbagai bahasa di dunia juga, mereka juga akan mengalami masalah dan hambatan yang sama. Contohnya kalau kita melihat penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia antara Departemen Agama Republik Indonesia dengan Profesor Dr. Mahmud Yunus, mereka juga memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Kalau kita melihat Departemen Agama Republik Indonesia menerjemahkan surat 77 ayat 1 sampai 4 sebagai berikut. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya. Sedangkan Profesor Dr. Mahmud Yunus menerjemahkan surat 77 ayat 1 sampai 4 sebagai berikut. Demi angin yang bertiup berturut-turut, demi badai yang keras, demi angin yang menebarkan awan, demi yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Dalam penjelasan Kompasiana menjawab bahwa penerjemahan Al-Quran bisa berbeda karena penerjemah Al-Quran menerjemahkan sesuai dengan apa yang mereka pikirkan atau tafsirkan sendiri-sendiri. Jadi perbedaan-perbedaan dalam teks dalam berbagai versi Alkitab bukanlah karena teks aslinya yang berbeda, namun disebabkan oleh faktor kelompok-kelompok penerjemah Alkitab itu sendiri dan metode yang mereka gunakan. Saya berharap bahwa kita tidak perlu kaget ketika ada oknum-oknum tertentu yang mempersoalkan perbedaan-perbedaan antar versi-versi Alkitab yang kita miliki saat ini. Sekalipun kita memiliki perbedaan dalam berbagai versi Alkitab, namun kita mendasarinya pada teks-teks asli Alkitab itu sendiri. Sekaligus juga saya mendorong saudara semuanya yang ingin sungguh-sungguh
mengetahui teks-teks asli Alkitab, maka mulailah mempelajari bahasa Alkitab itu sendiri seperti bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, dan kalau bisa juga bisa mempelajari bahasa Aram. Hal ini akan menolong kita untuk memahami arti dan makna kata-kata yang sesungguhnya di dalam Alkitab. Itu sebabnya mari kita memiliki pengertian yang benar, sehingga kita juga bisa memberikan pengertian yang benar kepada orang-orang yang mempertanyakan iman kita. Sampai ketemu dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku